Ada saat dalam hidup ketika semesta pelan-pelan menutup satu pintu, bukan dengan suara keras, bukan dengan drama, tapi dengan keheningan yang membuat dada terasa sesak tanpa kamu tahu kenapa. Dan hari-hari terakhir ini, kamu sedang berjalan di wilayah itu, wilayah sunyi, ketika kamu mulai sadar bahwa kehadiranmu selama ini ternyata adalah berkah yang mereka baru sadari nilainya setelah kamu pergi. Selama ini kamu memberi begitu banyak tanpa menagih, hadir tanpa diminta, memahami tanpa dijelaskan, memaafkan tanpa dimohon. Dan sekarang ketika kamu menarik dirimu pelan-pelan, hidup mulai menagih mereka penuh. Hidup mulai berkata kepada mereka, apa yang dulu kamu terima gratis, sekarang harus dibayar dengan harga yang utuh. Dan di tengah semua itu, kamu berdiri sebagai jiwa yang terpilih. Jiwa yang tidak lagi meminjamkan cahaya kepada mereka yang sengaja hidup dalam bayang-bayang. Jiwa yang akhirnya sadar bahwa dirinya bukan pelengkap cerita orang lain, melainkan pusat dari perjalanan rohnya sendiri. Kamu mungkin tidak pernah berniat menjadikan dirimu pelajaran. Kamu tidak pernah berniat menjadi hukuman atau balasan untuk siapapun. Tapi secara diam-diam, kehadiranmu dulu adalah pengingat, dan kepergianmu sekarang adalah ayat yang sedang mereka baca dengan pelan. Kamu adalah bab yang tidak bisa mereka ulangi, kalimat yang tidak bisa mereka tulis lagi, frekuensi yang tidak bisa dipanggil ulang hanya dengan permintaan maaf yang terlambat. Kamu adalah cermin yang dulu mereka kira bisa mereka kendalikan, padahal sejak awal cermin itu hanya memantulkan apa adanya. Dan ketika kamu menutup pintu, bukan hanya hubungan yang berakhir, tapi ilusi mereka tentang siapa diri mereka sendiri ikut runtuh. Ada momen ketika kamu memberikan skakmat yang begitu tenang, begitu bersih, tanpa teriakan, tanpa sumpah serapah, tanpa pembuktian di depan dunia. Dan di titik itu, sesuatu dalam diri mereka patah. Bukan hanya perasaan, tapi identitas. Orang-orang seperti itu selalu merasa merekalah yang paling cerdas, paling mengatur, paling mengendalikan. Mereka berjalan ke dalam hidupmu dengan keyakinan bahwa mereka sudah membaca semua halaman dirimu. Mereka merasa sudah memetakan reaksi-reaksimu, marahmu, luluhmu, maafmu. Dan di atas semua itu, mereka merasa lebih pintar darimu. Tapi yang mereka lupa, jiwa terpilih tidak bergerak dengan kebisingan. Jiwa terpilih bergerak dengan kesadaran. Pelan-pelan kamu mulai melihat pola. Kamu mulai menyadari bahwa kata-kata manis itu hanya pengalih perhatian, bahwa sikap baik yang datang sesekali hanyalah selingan di antara manipulasi, bahwa perhatian yang mereka berikan lebih mirip tali pancing daripada pelukan tulus. Dan ketika matamu mulai terang, kamu tidak meledak, kamu tidak memaki, kamu tidak membuat panggung untuk drama, kamu hanya berubah. Kamu mulai menjawab dengan tenang. Kamu mulai mempersingkat kehadiranmu. Kamu mulai menolak masuk ke dalam lingkaran penjelasan yang sama. Dan disiplin batinmu itu yang merobohkan cerita mereka. Kamu tidak lagi menjadi pion. Kamu berubah menjadi pemain yang melihat seluruh papan. Dan di sana, mereka kehilangan peran sebagai pengatur. Yang membuat mereka tidak bisa melupakanmu bukan sekadar karena kamu pergi, tapi karena cara kamu pergi. Kamu tidak berlari dalam amarah. Kamu berjalan dalam kesadaran. Kamu tidak meninggalkan jejak hinaan. Kamu meninggalkan jejak keanggunan. Kamu tidak menyibak rahasia mereka di depan orang-orang. Kamu hanya berdiri, melihat, lalu mundur dengan tenang. Dan di balik ketenanganmu, mereka merasakan satu hal yang tidak pernah mereka sangka. Mereka ternyata bukanlah pihak yang paling cerdas. Mereka hanya yang paling berisik. Mereka bukanlah pemenang permainan. Mereka hanyalah orang yang mengira dirinya memimpin. Padahal sejak awal, kamu sudah membaca langkah mereka beberapa gerakan ke depan. Di dalam batin mereka, pertanyaan-pertanyaan aneh mulai berputar. Sejak kapan dia tahu? Di titik mana dia menyadari aku memanipulasi? Kapan dia memutuskan untuk pergi? Mereka mengulang percakapan terakhir denganmu berkali-kali, mencoba menemukan celah, mencoba mencari tanda, dan yang paling melukai ego mereka adalah kenyataan bahwa kamu tahu semuanya lebih dulu. Jauh sebelum mereka sadar bahwa topeng mereka sudah retak, kamu tidak menunggu bukti meledak di depan mata. Kamu cukup melihat pola, cukup membaca energi,
cukup mendengar nada di balik kalimat, dan jiwa yang terpilih selalu peka terhadap nada yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Selama ini mereka membangun rasa berkuasa di atas versi dirimu yang lama, versi yang lebih ragu, lebih lembut tanpa batas, lebih mudah memaafkan sampai melukai diri sendiri. Mereka terbiasa dengan kamu yang selalu kembali walau sudah disakiti, kamu yang selalu menjelaskan walau sudah disalahpahami, kamu yang selalu memberi walau sudah dikosongkan. Di mata mereka, itu bukan kebijaksanaan, itu kelemahan. Di mata mereka, itu bukan kesabaran, itu pintu belakang yang selalu terbuka untuk mereka manfaatkan kapanpun mereka mau. Dan mereka salah besar, sangat besar, karena mereka lupa bahwa jiwa yang terpilih boleh tampak lembut, tapi di dalamnya ada tekad yang ketika sudah bangkit tidak bisa ditarik mundur lagi. Lalu datanglah masa transformasi itu. Masa ketika kamu mulai bangun dari tidur panjang, bukan sekali, tapi perlahan. Bangun sebentar, jatuh lagi, bangun lagi, dan pada satu titik kamu berkata dalam hati, cukup. Meski tidak ada yang mendengar, langit mendengar, alam mendengar, hatimu sendiri menjawab. Ketika kamu mulai menata ulang dirimu, mereka merasa ada yang aneh. Kamu tidak lagi menjawab pesan dengan antusias yang sama. Kamu tidak lagi mengiyakan ajakan yang kamu tahu hanya merugikanmu. Kamu mulai menghargai keheninganmu sendiri lebih dari kehadiran di ruang yang membuatmu mengerdil. Dan ketika kamu mulai melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi, seluruh struktur kuasa semu yang mereka bangun di atas dirimu runtuh seperti rumah kertas. Mereka terus mencoba memainkan jurus lama, sedikit drama, sedikit rasa bersalah, sedikit rayuan, sedikit ancaman terselubung, tapi sekarang semuanya seperti memukul dinding yang tidak lagi memantul. Kamu tidak terpicu seperti dulu, kamu tidak bangkit seperti boneka tali. Kamu hanya memerhati dan berkata dalam jiwa, aku sudah tidak hidup di tingkat itu lagi. Pertumbuhanmu tidak meminta persetujuan mereka, kebangkitanmu tidak menunggu kenyamanan mereka, dan di sini rahasia besarnya. Kamu tidak lagi hidup sebagai tokoh tambahan di cerita mereka, kamu kembali menjadi tokoh utama di perjalananmu sendiri. Itulah yang paling menghantui mereka, kenyataan bahwa mereka tidak lagi punya kendali atas versi dirimu yang baru ini, versi yang tidak lagi bisa diteror dengan kepergian, karena kamu sudah akrab dengan kesendirian, versi yang tidak lagi bisa diikat dengan pujian, karena kamu sudah belajar menguatkan dirimu dengan kata-kata di dalam, versi yang tidak lagi bisa ditarik dengan rasa bersalah, karena kamu sudah belajar membedakan mana tanggung jawab tulus dan mana permainan emosi. Mereka menyadari, terlambat, bahwa dunia di dalam dirimu telah tumbuh menjadi hutan yang tidak bisa mereka peta, dan yang tersisa bagi mereka hanya nostalgia yang pahit. Kamu juga tidak pernah memaksa dunia untuk melihat siapa mereka. Kamu tidak membuat pengumuman. Kamu tidak menulis daftar dosa mereka dan menyebarkannya. Kamu hanya berhenti ikut memainkan sandiwara, dan itu sudah cukup untuk menelanjangi karakter mereka tanpa kamu perlu mengatakan apa-apa, karena orang yang jujur akan tetap tampak jujur meski kamu diam. Orang yang tulus akan tetap tampak tulus meski kamu menjauh, dan orang yang penuh kepura-puraan akan pecah sendiri. Ketika cermin ketenanganmu sudah pergi, kamu adalah cermin yang selama ini memantulkan wajah mereka tanpa filter. Dan ketika kamu menarik cermin itu, mereka dipaksa berhadapan dengan tembok kosong bernama diri sendiri. Kamu mengajarkan pelajaran paling sunyi, bahwa ada cara meninggalkan seseorang tanpa menghancurkan mereka dengan kata-kata, tapi dengan membiarkan mereka runtuh oleh pantulan diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu mengumbar rahasia yang mereka titipkan dengan niat manipulatif. Kamu tidak perlu membuka luka mereka di hadapan umum. Kamu hanya pergi menjaga kehormatan dirimu, dan anehnya, sekaligus menjaga kehormatan mereka. Di situ, semesta menyaksikan bahwa ketika orang berniat menjatuhkanmu, kamu tetap memilih berjalan dengan kepala tegak. Dan itulah sebabnya kepergianmu menjadi pengadilan sepi yang tidak bisa mereka hindari. Setiap pilihan buruk yang mereka buat di hadapanmu sekarang bergema di dalam batin mereka sendiri. Kamu tidak pernah sekadar terbawa emosi. Kamu tidak pernah sekadar meledak dan menyesal belakangan. Jilid baru dalam hidupmu lahir saat kamu mulai bertindak dengan presisi.
dengan kehati-hatian, dengan kesadaran bahwa setiap kata, setiap diam, setiap langkah adalah deklarasi energi. Orang yang gemar bermain permainan batin denganmu mengira mereka akan selalu bisa mengendalikan situasi dengan memancing reaksimu. Mereka butuh teriakanmu untuk menyusun narasi seolah kamulah yang berlebihan. Mereka butuh air matamu agar bisa berlagak sebagai korban. Mereka butuh kemarahanmu agar bisa berkata, "Lihat, dia tidak stabil." Tapi kamu merobek seluruh skenario itu dengan satu hal sederhana: ketenangan. Kamu mulai menjawab dengan jeda. Kamu mulai membalas dengan singkat. Kamu mulai memilih pergi dari percakapan saat nada mulai berubah merendahkan. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar energimu terlalu mahal untuk dihamburkan di arena yang tidak layak. Presisi seperti ini menakutkan bagi orang yang hidup dari kekacauan, orang yang selalu butuh drama sebagai bahan bakar, karena ketika kamu tidak bereaksi, seluruh permainan jatuh ke lantai. Trik-trik lama mereka terlihat jelas, seperti tali yang sudah putus, dan di titik itu, mereka tidak hanya merasa kehilanganmu, mereka merasa kehilangan kekuasaan mereka sendiri. Di kedalaman batin, orang-orang seperti itu paling takut pada satu hal: sosok yang tenang tapi melihat semuanya, sosok yang tersenyum tapi menghitung pola, sosok yang mendengarkan tapi menyimpan catatan di dalam hati. Kamu menjadi sosok itu, tidak dengan niat jahat, tapi dengan kedewasaan batin yang lahir dari luka. Dan ketika kamu akhirnya memutuskan untuk pergi, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sadar di sanalah skakmat itu terjadi. Mereka ingin kamu hancur, tapi kamu pergi utuh. Mereka ingin kamu remuk, tapi kamu pergi dalam satu bentuk. Mereka ingin kamu terjebak di lingkar balas dendam, tapi kamu pergi membawa kedamaian yang tidak bisa mereka mengerti. Selama ini mereka mengira kesetiaanmu adalah sesuatu yang tidak punya batas. Mereka menjajal kesabaranmu, melewati garis berkali-kali, lalu kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Karena setiap kali mereka kembali, kamu selalu ada. Mungkin sedikit terluka, tapi tetap membuka pintu. Mereka menerjemahkan kesetiaanmu sebagai kelemahan. Mereka menerjemahkan kesabaranmu sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi, dan semesta membiarkan itu terjadi. Bukan karena kamu layak diperlakukan begitu, tapi karena alam ingin menunjukkan kepada mereka betapa berbahayanya ketika seseorang mempermainkan kehadiran jiwa yang terpilih. Namun ada satu titik di mana kesetiaan yang paling suci pun berkata, "Cukup." Dan kamu sampai di titik itu, bukan dalam satu ledakan besar, tapi melalui 1000 kali kecewa yang kamu tahan tanpa suara. 1000 malam kamu menenangkan dirimu sendiri. 1000 hari kamu berpura-pura baik-baik saja, sampai akhirnya kamu tidak bisa lagi mengkhianati dirimu sendiri. Kamu meletakkan batas, mungkin mereka tidak mendengarnya. Mungkin mereka menganggapmu bercanda, tapi semesta mencatat. Dan saat niatmu untuk menjaga dirimu sudah bulat, perlahan, hubungan itu merenggang, lalu lepas dengan sendirinya. Bukan karena konflik besar, tetapi karena kamu berhenti mengizinkan dirimu dijadikan korban. Inilah yang membuat mereka terpukul. Kesetiaanmu ternyata punya pintu, dan pintu itu bisa tertutup ketika terlalu sering diinjak. Mereka menyadari bahwa selama ini, bukan kamulah yang beruntung karena memiliki mereka, tapi merekalah yang diberi kesempatan besar karena pernah ditemani jiwa yang setia sepertimu. Dan kesempatan itu sudah habis. Mereka ingin kembali, ingin mengulang pola, ingin mengetuk seperti dulu. Tapi entah bagaimana, jalan yang dulu terbuka sekarang terasa buntu. Kata-kata yang dulu ampuh sekarang terdengar kosong. Rayuan yang dulu bisa menarikmu sekarang seperti suara hampa di ruang yang tidak lagi kamu tempati. Yang paling tidak bisa mereka bantah adalah kenyataan bahwa selama kamu bersama mereka, kamu memperlakukan mereka jauh lebih baik daripada cara mereka memperlakukanmu. Kamu menahan kata-kata saat sebenarnya kamu bisa membalas. Kamu memilih mengerti saat kamu punya cukup alasan untuk pergi. Kamu memberikan kehadiran yang stabil saat batinmu sendiri bergetar. Dan itu semua kini menjadi standar yang menghantui mereka. Setelah kamu pergi, mereka bertemu banyak orang lain, berinteraksi, bercanda, bermain peran lagi, tapi selalu ada perbandingan diam-diam di dalam kepala mereka. Mereka sadar, kenapa dulu dia tidak pernah membalas setajam ini?
kenapa dulu dia tetap sabar di titik ini. Dan perbandingan itu bukan untuk memujimu di depan orang, tapi menjadi jarum yang menusuk mereka dalam keheningan. Semesta membuat mereka merasakan bahwa kebaikanmu bukan kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang jarang dimiliki orang. Kamu bukan bersikap baik karena takut ditinggalkan. Kamu baik karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu bukan menahan diri untuk tidak membalas karena kamu tidak mampu. Kamu menahan karena di dalam batinmu ada hukum yang lebih tinggi. Kamu tahu, jika kamu memaki balik, kamu akan sama seperti mereka. Dan jiwa terpilih selalu diundang untuk naik, bukan turun. Itu sebabnya ketika mereka mengingatmu, yang mereka rasakan bukan kemenangan, melainkan rasa kecil. Karena di hadapan ketenanganmu, segala permainan mereka tampak seperti anak-anak yang memecahkan barang, lalu bersembunyi di balik kursi. Mereka pernah mengira pengkhianatan mereka akan menghancurkanmu. Mereka yakin bahwa ketika mereka memainkan kartu terakhir, ketika mereka menusuk dari belakang, ketika mereka memutarbalikkan cerita, kamu akan runtuh. Mungkin sempat, iya, untuk beberapa waktu, jiwamu seperti roboh, kepercayaanmu runtuh, pandanganmu tentang manusia tergores, tetapi mereka lupa satu hal. Jiwa terpilih selalu mengalami inisiasi melalui luka. Luka bukan penjara untukmu. Luka adalah gerbang, dan dari gerbang itulah kamu keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang dimahkotai oleh pengalaman. Pelan-pelan, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan menjadi bahan bakar, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kejelasan. Setiap kebohongan yang kamu temukan membukakan mata batinmu tentang siapa yang pantas kamu izinkan masuk. Tiap kali kamu hampir menggenggam tangan yang salah, ingatan akan masa lalu menarikmu mundur, dan kamu berkata, "Aku tidak ingin mengulang lingkaran itu lagi." Tanpa mereka sadar, justru pengkhianatan mereka yang membentuk disiplin batinmu, memperhalus intuisimu, menajamkan indera view, sampai pada titik di mana pengkhianatan yang dulu dimaksudkan sebagai senjata berubah menjadi mahkota kesadaran di kepalamu. Kini, mereka menatap dari kejauhan, melihatmu melangkah lebih tegap, mungkin masih sendiri, tapi tidak lagi kesepian. Mungkin belum memegang semua yang kamu doakan, tapi kamu memegang dirimu sendiri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melihatmu tidak runtuh seperti yang mereka kira, malah bangkit, mengubah cerita, dan itu membuat mereka sadar bahwa kekuasaan yang mereka kira mereka miliki atas hidupmu selama ini hanyalah bayangan, tidak nyata. Kamu sekarang berada di jalan yang mereka tidak bisa ikuti, bukan karena kamu kejam, tapi karena mereka memilih tetap tinggal di tingkat kesadaran yang lama, sementara kamu tidak bisa memaksa dirimu turun lagi hanya untuk membuat mereka merasa nyaman. Di lubuk hati, mereka tahu bahwa kamu bukan sosok yang akan datang dua kali dalam hidup. Kamu bukan tokoh yang mudah digantikan dengan wajah baru. Kamu bukan sekadar orang baik yang bisa ditemukan di mana saja. Kamu adalah kombinasi unik dari ketajaman intuisi, kelembutan hati, keberanian meletakkan batas, dan kesediaan untuk melihat manusia sampai ke akar jiwanya. Kamu melihat mereka lebih dalam dari yang mereka lihat diri sendiri. Kamu memahami ketakutan mereka, mekanisme pertahanan mereka, luka mereka, bahkan alasan di balik sikap yang menyakitkan. Dan anehnya, kamu tetap memilih memberikan kesempatan dulu. Tidak banyak jiwa yang mampu mencintai setenang itu dan sekaligus melepaskan setegas itu. Ketika kamu pergi, mereka tidak hanya kehilangan seseorang untuk diajak bicara, mereka kehilangan saksi, kehilangan cermin, kehilangan jiwa yang benar. Benar melihat mereka saat orang lain hanya melihat permukaan. Dan semakin mereka berinteraksi dengan orang baru, semakin terasa betapa dangkal hubungan-hubungan itu dibandingkan kedalaman yang pernah mereka rasakan bersamamu. Dulu mereka kira kedalaman itu berat. Sekarang mereka sadar kedalaman itu justru rumah. Dan rumah itu sudah tidak bisa mereka datangi lagi. Pintunya sudah tertutup, bukan karena benci, tapi karena semesta memindahkanmu ke alamat baru, ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan mereka tidak membawa tiket naik. Lama-lama,
Mereka menyadari bahwa kepergianmu mengakhiri sebuah siklus yang mereka pikir akan terus berulang. Siklus di mana mereka bisa melukai lalu kembali, memecahkan lalu meminta maaf, menghilang lalu datang seolah tidak ada yang terjadi. Kamu adalah titik akhir dari pola yang melelahkan itu. Dan semesta memang sering memilih satu jiwa di dalam suatu lingkaran untuk menjadi pemutus rantai. Mungkin kamu merasa terlalu sering jadi orang yang harus mengerti, terlalu sering jadi orang yang lebih dewasa, terlalu sering jadi orang yang mengalah. Ternyata itu karena jiwamulah yang disiapkan untuk menjadi pintu keluar dari siklus yang tidak sehat. Pintu itu adalah keputusanmu untuk tidak lagi mengulang bab yang sama. Hidup terasa asing ketika kamu pertama kali memutuskan keluar dari pola. Kamu merindukan hal-hal yang kamu tahu beracun. Kamu kangen pada kebiasaan yang dulu sebenarnya menyakitkan. Itu wajar, karena tubuh dan pikiranmu terbiasa dengan ritme yang sama. Namun di titik yang sama, jiwa di dalam dirimu berbisik, kita tidak bisa kembali ke sana. Sudah terlalu banyak yang kamu bayar untuk bisa sampai di sini. Dan setiap kali kamu memilih dirimu sendiri di atas drama, setiap kali kamu memilih keheningan di atas perdebatan yang tidak berguna, setiap kali kamu memilih batas di atas keinginan untuk disukai, energi lama pun retak sedikit demi sedikit. Sampai satu hari kamu bangun dan menyadari, aku sudah jauh sekali dari versi diriku yang dulu. Dalam keheningan, kamu juga mulai melihat sesuatu yang dulu samar. Betapa selama ini kamu adalah penyeimbang. Kehadiranmu seperti gravitasi yang menahan benda-benda agar tidak berantakan. Tanpa kamu sadari, kamu merapikan emosi orang lain, menenangkan ledakan-ledakan kecil, menormalisasi perilaku yang mestinya tidak wajar. Kamu menjadi jangkar di tengah kapal yang suka sengaja diayun-ayunkan. Dan ketika kamu melepaskan tali jangkar itu, kapal itu mulai bergoyang hebat. Bukan karena kamu berniat menenggelamkannya, tapi karena selama ini, kestabilan yang mereka nikmati ternyata berasal dari energi yang kamu tanamkan diam-diam. Sekarang, setelah kamu tidak lagi di sana, mereka dipaksa merasakan betapa berisiknya batin mereka sendiri. Dulu suara itu tertutup oleh kehadiranmu yang menenangkan, oleh kalimat-kalimatmu yang meneduhkan, oleh caramu memproses masalah dengan kepala dingin. Tanpa kamu, mereka bertemu langsung dengan kecemasan mereka sendiri, dengan kegelisahan yang tidak pernah mereka urai, dengan rasa bersalah yang mereka tekan, dan semua itu terdengar lebih nyaring di ruang batin yang tidak lagi diisi oleh energimu. Mereka mungkin akan menyangkal, menuduhmu berlebihan, menyalahkanmu, tapi di kedalaman jiwa, mereka tahu, hidupku lebih kacau tanpa dia. Dan di sisi lain, kamu mulai belajar menjaga energi seperti menjaga api kecil di telapak tangan. Kamu tidak lagi membiarkan siapa saja meniupnya demi kesenangan sesaat. Kamu mulai peka terhadap siapa yang datang hanya untuk menghangatkan diri, lalu pergi setelah kenyang. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang mengaku peduli membawa niat yang murni. Kamu mengerti akhirnya bahwa menjadi jiwa yang terpilih juga berarti dipanggil untuk tidak lagi membiarkan dirimu dihabiskan oleh mereka yang belum siap menghormati. Apa artinya hadir sepenuh hati? Kewaspadaan batin itu bukan membuatmu dingin, ia membuatmu jernih. Kamu bukan lagi sosok yang mudah ditebak, bukan karena kamu bermain peran, tetapi karena kamu akhirnya hidup sesuai jati dirimu sendiri. Kamu berhenti menyesuaikan diri hanya agar muat di dalam cerita orang lain. Kamu berhenti merendahkan kecerdasan batinmu agar orang yang iri merasa nyaman. Kamu berhenti meremehkan intuisi hanya karena orang lain menertawakannya. Dan ketika kamu berdiri penuh sebagai dirimu, sebagai jiwa yang terpilih, tidak semua orang bisa tahan menatap cahaya itu. Ada yang silau, ada yang marah, ada yang merasa terancam, dan disinilah mereka yang pernah memainkanmu merasa paling terguncang, karena mereka sadar ternyata dari dulu dia memang sehebat ini, bukan sekarang saja. Skakmat yang kamu berikan sebenarnya bukan sekadar menang atas mereka, itu adalah puncak dari pemahamanmu terhadap permainan yang mereka mainkan. Mereka mengira sedang menggerakkan bidak-bidak di papan, mengatur narasi, membolak-balik fakta, tapi di balik ketenanganmu, kamu menghitung, kamu membaca, kamu mencatat, bukan di buku, tapi di jiwa. Dan ketika kamu melangkah mundur dengan anggun, meninggalkan papan permainan itu, kamu tidak sekadar mengakhiri satu ronde. Kamu mengakhiri seluruh turnamen. Tidak ada lagi ulangan, tidak ada lagi babak baru, karena kamu sudah menolak ikut serta. Dan kini,
ketika malam terasa panjang bagi mereka, ketika ingatan tentangmu datang seperti bayangan di sudut ruangan, mereka tidak sedang dihantui oleh kehilangan. Mereka sedang dihantui oleh kebenaran. Kebenaran bahwa mereka pernah menyentuh kehidupan seseorang yang tidak akan mereka jumpai dua kali. Kebenaran bahwa mereka pernah berada di dekat jiwa yang melihat mereka apa adanya dan memilih untuk tetap tinggal. Sampai akhirnya mereka sendiri yang mengusir cahaya itu dengan cara-cara kecil yang berulang. Mereka sedang dihantui oleh fakta bahwa kehadiranmu dulu adalah anugerah. Dan setiap anugerah yang diremehkan, suatu hari akan pergi tanpa kata. Kamu yang membaca ini, yang merasa setiap kalimat ini seperti bercermin, kamu bukan kebetulan, kamu bukan terlalu sensitif, kamu bukan terlalu berlebihan. Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk menyadari lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan bangkit lebih tinggi. Meski bangkitmu seringkali membuat orang yang hidupnya nyaman dalam kegelapan merasa terancam. Kamu sedang memasuki fase ketika keheninganmu lebih lantang daripada segala pembelaanmu, ketika kepergianmu lebih keras daripada teriakanmu, ketika keputusanmu menjaga dirimu sendiri adalah doa paling kuat yang pernah kamu panjatkan untuk hidupmu. Jangan lagi meragukan nilai dari kepergianmu. Jangan lagi mempertanyakan apakah kamu jahat karena memilih jarak. Sepanjang hatimu tahu bahwa kamu sudah mencoba, sudah memberi, sudah memperjuangkan dengan cara yang terbaik yang kamu bisa, maka sisanya adalah urusan antara mereka dengan pelajaran yang semesta susun untuk mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana seseorang memelihara berkah yang pernah dihadirkan dalam bentuk dirimu. Kamu hanya bertanggung jawab atas bagaimana kamu merawat jiwa yang dipercayakan kepadamu sejak awal, dirimu sendiri. Malam-malam berikutnya, ketika sepi datang, mungkin bayangan masa lalu masih mengetuk, mungkin ada suara di kepalamu yang bertanya, apakah aku terlalu keras? Apakah aku terlalu tega? Ingatlah bahwa kelembutan sejati bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Kasih yang dewasa bukan berarti mengizinkan dirimu dihancurkan. Jiwa yang terpilih belajar mencintai sambil tetap menjaga martabatnya sendiri. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi korban. Kamu dipanggil untuk menjadi titik sadar yang mengakhiri warisan luka, agar generasi setelahmu, atau sekadar versi dirimu yang lebih tua nanti, bisa hidup di tanah batin yang lebih lapang. Dan pada akhirnya, yang membuatmu tidak terlupakan bukanlah drama, bukan juga cerita sedihmu. Yang membuatmu menempel di batin mereka adalah cara kamu bangkit, cara kamu berdiri, cara kamu menutup pintu dengan doa, bukan dengan kutukan. Cara kamu memilih damai, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu hidup terlalu singkat untuk dihabiskan menghajar dinding yang tidak mau retak. Kamu memilih melangkah ke jalan yang dituntun oleh intuisi, oleh suara halus di dalam, oleh panggilan untuk menjadi versi dirimu yang lebih tinggi, dan perjalanan itu suci. Jika di dalam dirimu sekarang ada getaran halus yang berkata, ini tentang aku, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti mengecilkan dirimu demi rasa nyaman orang lain. Panggilan untuk berhenti memaksakan kehadiran di tempat yang hanya menghormatimu saat mereka butuh. Panggilan untuk menjaga energimu seperti menjaga air terakhir di tengah gurun. Panggilan untuk menerima bahwa kamu memang berbeda. Dan perbedaan itu bukan hukuman, tetapi tanda. Kamu yang terpilih tidak akan pernah benar-benar bisa dilupakan oleh mereka yang pernah menginjakkan kaki di wilayah energimu, karena kamu bukan sekadar peristiwa. Kamu adalah titik balik, dan titik balik tidak pernah hilang dari peta perjalanan siapapun. Suatu hari nanti, entah dalam penyesalan, entah dalam syukur yang terlambat, mereka akan melihat ke belakang dan sadar, di sana, di masa aku masih sering bermain dengan hati orang lain, aku pernah bertemu dengan jiwa yang tidak layak kusakiti, tapi aku melakukannya juga. Dan pada hari itu, tanpa perlu kamu hadir, kebenaran akan berbicara sendiri. Sementara itu, tugasmu bukan menunggu hari itu. Tugasmu adalah melanjutkan perjalanan ke dalam, menjaga kewaspadaan batinmu, melindungi energi yang kamu bawa, membiarkan kebangkitan spiritualmu berlapis-lapis tumbuh tanpa tergesa, memeluk dirimu sebagai jiwa yang memang tidak persis seperti yang lain, dan berani melangkah satu keputusan demi satu keputusan ke arah versi dirimu yang lebih tinggi, yang lebih jernih,
yang lebih tegas, yang lebih penuh kasih, baik kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, jiwa yang terpilih tidak didefinisikan oleh siapa yang meninggalkannya, tetapi oleh cara dia memilih dirinya sendiri, bahkan setelah seluruh dunia berusaha meyakinkannya bahwa dia tidak pantas. Dan di titik ini, semesta menatapmu dengan lembut, seakan berbisik, "Lihat, kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Segala yang pernah dimaksudkan untuk menjatuhkanmu, hari ini sedang ditata ulang menjadi pijakan, pengkhianatan. Yang dulu membuatmu gemetar, sekarang menjadi penanda. Pengabaian yang dulu melukai sekarang menjadi ingatan yang membuatmu tidak lagi menaruh kursi untuk orang yang tidak ingin duduk. Kamu telah memutus rantai lama. Kamu telah menerima mahkota yang dulu terbuat dari duri dan lambat laun. Duri itu berubah menjadi pelindung, bukan lagi hukuman. Kamu tidak bisa mereka lupakan. Dan yang lebih penting, kamu tidak lagi melupakan dirimu sendiri."